adik-adik remaja yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Meskipun hari ini kita masih beribadah secara online, tapi Kakak Lani percaya bahwa semua yang ada di rumah masih penuh semangat dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, mari semuanya berdiri. Kita akan membuka ibadah kita hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Sambil bertepuk tangan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh hati yang sangat bersukacita, kita mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Sungguh sangat luar biasa waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga anak-anak remajamu pada saat ini boleh senantiasa Engkau berkati dan Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan apa yang hendak hamba sampaikan, dan berkati setiap anak-anak remaja-Mu yang akan menerima firman-Mu ini, agar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi biarkanlah hamba boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini, mari kita buka bersama Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai Efesus pasal 5 ayat yang ke-21. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat yang ke-21 menjadi bahan pokok perenungan kita pada hari ini. Tapi berhubung karena pembacaan kita pada hari ini sangat banyak, Kakak harap adik-adik di rumah menandai dan akan membacanya setelah mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita diberikan satu tema, yaitu pengguna media yang bijak. Pengguna media yang bijak. Ada satu alat atau benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia di era globalisasi saat ini. Nah, alat ini kemana-mana setiap orang pasti membawanya. Dan pasti orang yang melupakan alat ini atau benda ini ketika berada di tempat jauh pasti dia sangat merasa gelisah. Kira-kira benda apakah itu adik-adik? Coba jawab. Benda itu adalah handphone atau HP. Adik-adik yang ada di rumah pasti mempunyai handphone. Sudah sangat jarang pada saat ini
kita menemukan orang yang tidak mempunyai handphone. Nah, handphone digunakan untuk salah satunya untuk berkomunikasi, kemudian mengirimkan pesan kepada orang yang jauh, atau digunakan juga untuk beribadah seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tapi tahukah adik-adik sekalian bahwa handphone ini, HP ini yang kita pegang, benda ini sangat kecil, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Dapat memberikan efek negatif dan efek positif. Kita akan membahas dari efek negatif dulu. Nah, efek negatif dari penggunaan media atau handphone adalah yang pertama, anak-anak remaja saat ini pasti mempunyai berbagai macam aplikasi game di HP-nya. Benar kan? Ya, sangat benar. Karena kenapa? Karena biasanya Kakak Lani kalau pergi ke gereja atau pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan anak remaja, pasti dia selalu seperti ini, melihat HP-nya. Apa yang dia lakukan? Ternyata mereka sibuk bermain game. Atau di tempat perkumpulan lainnya, anak remaja biasa sibuk bermain game dan tidak menghiraukan orang lain yang berada di sekitarnya. Itu dampak negatif yang pertama. Sehingga adik-adik sangat mempengaruhi prestasi akademik di sekolah. Yang dulunya rajin sekali untuk belajar, tapi semenjak punya handphone, malas belajar. Nilai akademik menurun. Apakah yang didapatkan? Hanya perasaan puas atau senang bahwa dia bisa bermain game, dia bisa memamerkan kepada teman-temannya bahwa dia sudah bisa bermain game yang sangat hebat menurutnya. Tapi di satu sisi adik-adik, prestasi anak remaja yang senang bermain game bisa dipastikan menurun di sekolah karena sudah tidak punya waktu lagi untuk belajar, sibuk bermain HP, sibuk bermain game. Yang kedua adik-adik, dampak negatifnya adalah di dalam handphone terdapat berbagai macam situs. Nah, situs ini biasa disalahgunakan oleh kalangan adik-adik remaja ataupun orang dewasa untuk mencari sesuatu yang memuaskan nafsunya. Apa kira-kira? Salah satunya adalah foto atau video yang tidak pantas untuk dinonton atau dilihat, pornografi. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sehingga adik-adik atau orang lain yang melihat video atau foto itu pasti memiliki pemikiran yang negatif, sehingga tidak menutup kemungkinan dia melakukan hal-hal yang negatif kepada orang lain. Oleh karena sudah melihat situs itu, situs pornografi, sangat mempengaruhi dan berdampak buruk dalam kehidupan orang. Apalagi adik-adik remaja atau orang lain yang setiap hari bahkan setiap saat mengakses situs ini. Pola tingkah lakunya berubah, dia menjadi anak yang memberontak terhadap orang tua, menjadi anak yang egois, menjadi anak yang individualisme, tidak mau lagi bergabung dengan temannya yang lain. Karena kenapa? Karena dia sudah kecanduan dengan hal-hal yang bersifat negatif di situs-situs pornografi itu. Yang ketiga adik-adik, melalui handphone ini juga tidak menutup kemungkinan orang lain akan merusak akun orang lain, atau istilah gaulnya atau istilah kerennya itu menjadi hacker. Kenapa adik-adik? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya era globalisasi saat ini, itu memicu pemikiran manusia untuk semakin kreatif berpikir. Tapi kreatif berpikir ini disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Salah satunya adalah dengan menjadi hacker, merusak akun orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah adik-adik lupa waktu beribadah.
Ini sangat penting adik-adik. Kenapa? Karena yang dulunya mungkin sempat rajin beribadah, bangun pagi, baca Alkitab, berdoa, sebelum tidur baca Alkitab, berdoa. Tapi setelah punya handphone, bangun pagi, lihat media sosial, upload status di media sosial, nonton di YouTube atau bermain game, dan lupa untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Sehingga membaca dan firman Tuhan sungguh suatu kegiatan yang tidak menarik lagi buat adik-adik remaja, karena telah digantikan atau digeser dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah menonton film animasi atau film-film yang lainnya di YouTube yang lebih menarik bagi adik-adik remaja, sehingga melupakan waktu untuk beribadah. Nah, adik-adik remaja yang ada di rumah, kakak harap ini tidak terjadi kepada kita semua. Di balik satu sisi negatif, pasti ada sisi positif yang dihasilkan oleh media sosial saat ini. Apa itu adik-adik? Dampak positifnya yang pertama, di masa pandemi saat ini, di masa corona saat ini, bayangkan jika tidak ada handphone, bagaimana caranya adik-adik mau belajar? Sementara kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Nah, salah satu solusi yang terbaik adalah belajar melalui media sosial atau handphone. Nah, sangat luar biasa bukan media sosial yang menghasilkan dampak positif jika kita gunakan dengan baik. Yang kedua, dulunya orang untuk berkomunikasi itu sangat susah adik-adik. Sebelum ada handphone, kalau kita mau berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita, yang tinggal di daerah lain, alternatifnya adalah surat atau dari mulut ke mulut. Dan biasa penyampaiannya itu sangat lama tersampaikan kepada orang yang hendak kita tuju. Dan sekarang ada handphone, tinggal ambil dan ketik, telepon, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita. Bahkan yang berada di luar negeri sekalipun, kita dapat bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita juga dapat bisa melihat wajah mereka melalui video call, bukan hanya suara tetapi wajah mereka. Sungguh sangat menakjubkan bukan? Perubahan teknologi saat ini membuat orang yang dulunya sangat susah berkomunikasi, akhirnya sangat gampang untuk berkomunikasi hanya dengan handphone. Nah, adik-adik, kakak harap semua kita yang ada pada saat ini, semua yang ada di rumah dapat menggunakan handphone atau laptop atau komputer yang kita punya di rumah untuk sesuatu yang penting menurut firman Tuhan yang kita baca dan kakak sampaikan saat ini. Ada banyak hal yang kita dapat lakukan melalui handphone kita. Salah satunya adalah mendownload aplikasi firman Tuhan, mendownload aplikasi Alkitab. Jadi kemanapun kita pergi, kita tidak perlu lagi untuk membawa Alkitab ke sana kemari. Kita punya handphone dan setiap saat, setiap waktu kita dapat membaca firman Tuhan. Atau kita dapat membuka YouTube untuk melihat renungan singkat tentang firman Tuhan. Sekarang di YouTube sudah banyak firman Tuhan. Jadi adik-adik sudah bisa untuk mengakses firman Tuhan di YouTube, merenungkan firman Tuhan itu. Atau adik-adik di rumah yang memiliki bakat untuk bermain musik sangat bisa menggunakan handphone untuk belajar musik. Jadi adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga mendengarkan lagu rohani dan belajar bagaimana cara memainkan alat musik dan menyanyikan lagu rohani tersebut. Dan yang paling penting adalah ketika adik-adik memiliki aplikasi, baik itu Facebook, Instagram, atau Twitter, adik-adik bisa menyebarkan firman Tuhan melalui Facebook. Sehingga orang lain yang melihat itu terjadi menginspirasi kehidupan mereka. Mungkin mereka merasa sedih atau tidak punya teman, atau ada teman kalian yang mengalami masalah dan tidak punya teman untuk berbagi. Kalian bisa menginspirasi mereka dengan membagikan firman Tuhan atau membagikan kata-kata motivasi, sehingga itu menjadi penghiburan bagi mereka dan mereka menyadari bahwa dari firman Tuhan tersebut mereka tidak sendirian untuk mengalami masalah.
Meskipun kalian tidak berkomunikasi secara langsung, tetapi melalui handphone, kalian bisa menguatkan teman kalian yang mengalami masalah. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita semua untuk apa? Untuk menjadi pengguna media sosial yang bijaksana dan arif, supaya melalui kehadiran media sosial yang semakin begitu canggih tidak membuat adik-adik remaja untuk semakin menjauh dari Tuhan atau membuat perilaku adik-adik remaja di rumah semakin buruk, tetapi membiarkan media ini menjadi alat adik-adik remaja sekalian untuk belajar untuk mengembangkan diri, belajar untuk mengakses sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua, guna untuk menambah wawasan. Itu yang paling penting, dan wawasan itu akan menjadi bekal yang sangat baik untuk masa depan kalian semuanya. Dan terutama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui media sosial. Demikianlah seluruh firman Tuhan yang kakak sampaikan kepada kalian semua pada hari ini. Semoga kita semua, bukan hanya adik-adik, tetapi kakak, kita semua yang ada dan mendengarkan renungan ini menjadi seorang yang bijaksana untuk menggunakan media sosial. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, diberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, mempersiapkan persembahan kita. Mari kita menyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan dengan kidung pujian Betapa Hatiku. Adik-adik, mari kita bersama-sama bernyanyi dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa hatiku berterima kasih. Adik-adik yang ada di rumah silakan duduk dengan baik dan kita berdoa. Di saat yang indah ini ya Tuhan, kembali kami menyapa-Mu, dan saat ini pula kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati kami semuanya ya Tuhan, biarlah apa yang hamba telah sampaikan boleh bermanfaat kepada kami semua, sehingga kami dimampukan untuk menjadi seorang yang memanfaatkan media dengan baik, terkhusus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami tetap berdoa untuk anak-anak remaja dimanapun mereka berada, dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kepintaran, dan motivasi belajar, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru di sekolah
Dan apa yang mereka kerjakan itu ya Tuhan suatu saat bermanfaat untuk masa depan mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pengurus remaja Pokwas Ponda dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pengurus di remaja ini. Memberikan mereka kesehatan ya Tuhan dan hikmat bagi kami semua untuk selalu dan setia dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pengurus remaja. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh mengangkat pelayanan ini dengan penuh sukacita. Bapa, kami berdoa untuk kehidupan kami saat ini, sebagaimana Engkau mengetahui ya Tuhan, bahwa pandemi ini belum berlalu dalam kehidupan kami. Tetap kami berdoa kepadamu tanpa putus asa ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak berdaya. Dan untuk itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kami selalu hikmat untuk menjaga kesehatan, untuk saling mengingatkan satu sama lain. Dan jika Tuhan berkenan di waktu yang Tuhan telah persiapkan, pandemi ini akan segera berlalu dari kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh belajar dari setiap apa yang kami hadapi dan menjadi manusia yang lebih bijaksana untuk kehidupan selanjutnya. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Anak-anak remaja-Mu tetap Engkau berkati mereka dalam pergaulan mereka sehari-hari. Engkau jauhkan dari segala hal-hal yang negatif. Dan sekiranya Tuhan, Engkau tetap memberkati orang tua kami yang setiap hari mencari nafkah untuk kami. Memberikan juga mereka kesehatan dan kekuatan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Dan dari semua itu ya Tuhan, berkat Tuhan selalu kami rasakan dalam keluarga kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga telah membawakan korban syukur kami kepadamu. Dan kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelebaran firman-Mu khususnya dalam kategori remaja Pokwas Ponda. Karena seluruh doa kami, permohonan kami ya Tuhan, kami sadar bahwa bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah kita pada saat ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita, guna kita praktekkan untuk menjadi anak-anak remaja yang lebih bermanfaat untuk orang lain, dan terutama selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pesan dari saya, pesan dari semua pengurus remaja, adik-adik tetap menjaga kesehatan, selalu dan setiap saat mencuci tangan, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan tidak keluar rumah untuk waktu yang ditentukan. Salam dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.